Saya Anissa Naulania dengan nomor NIM 2102110205082 sebagai moderator kelompok 3. Baik, presentasi pada hari ini akan membahas tentang gerak dasar bermain di TK. Pada materi ini akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Anissa Naulania dengan nomor NIM 2102110205082, kemudian Rani Rahmanisa dengan nomor NIM 2102110205089, Cahya Herawati dengan nomor NIM 10210205090, kemudian Tri Yuniarti Suwandi dengan nomor NIM 21020205095, kemudian Rika Amelia dengan nomor NIM 2102110205097. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rani Rahmanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmanisa dengan NIM 2102100505089. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gerak dasar dalam kegiatan bermain dan permainan anak usia dini. Gerakan dasar merupakan pola gerakan yang melibatkan gerakan anggota badan serta umumnya dibentuk oleh kebiasaan atau pengulangan. Gerakan dasar ini intinya perlu dilakukan oleh setiap insan supaya tubuhnya tetap bugar serta sehat. Adanya kemampuan seorang pada menggabungkan beberapa gerakan dasar dianggap pula menggunakan keterampilan motoritas diri dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Herawati dengan NIM 21020205090. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak dasar. Gerak dasar dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, manipulatif, merupakan jenis gerakan dasar yang melibatkan penggunaan indera atau objek selain anggota tubuh guna menuntaskan gerakan, misalnya melempar bola, gerakan memukul bola golf dengan tongkat golf, dan lain-lain. Yang kedua yaitu non-lokomotor, merupakan jenis gerakan dasar yang melibatkan gerakan sebagian atau hanya sebagian tubuh. Gerakan ini tidak mengakibatkan seseorang berpindah tempat, misalnya berjalan di tempat, menekuk kedua siku, mengangkat kedua lengan ke atas, memutar badan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lokomotor, merupakan jenis gerakan dasar yang melibatkan gerakan semua bagian tubuh pada dalam tubuh. Gerakan ini mengakibatkan seseorang berpindah tempat, misalnya berjalan, berlari, memantau ke depan, dan lain-lain. Saya Tri Yuniarti Suwandi dengan NIM 095. Di sini saya ingin menjelaskan tahapan perkembangan gerak anak dalam bermain usia 4-5 dan usia 5-6 tahun. Tahapan perkembangan visi motorik anak usia 4-5 tahun yaitu 1. Mengendarai sepeda roda 3. Yang kedua, lompat tali setinggi 20 cm. Yang ketiga, tangkap bolanya. Yang keempat, berjalan berjinjit sejauh 3 meter. Yang kelima, lompat jauh dengan awalan 60 cm. Yang keenam, mengikuti garis lurus dengan menempatkan satu kaki di depan kaki lainnya. Yang ketujuh, berlari berjinjit. Yang kedelapan, gelas berisi air. Yang 9, lompat dengan kedua kaki menyatu. 10, lari dan lompat. Ke-11, melempar target dalam jarak 5 meter. Yang ke-12, suka bergerak dan memiliki potensi energi yang sangat besar. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia dengan NIM akhir 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan anak usia 5-6 tahun. Adapun perkembangannya adalah sebagai berikut. Pertama, berjalan dengan rumit. Yang kedua, naik turun tangga seperti berjalan. Yang ketiga, mengubah posisi tubuh, jongkok, berdiri, lompat berdiri. Yang keempat, pukul bola di lantai berulang kali. Kelima, melempar dan menangkap dengan tangan. Keenam, peningkatan koordinasi otot, baik otot kasar maupun otot polos. 7, mendaki jembatan bambu.
8 lari cepat di permukaan yang tidak rata, 9 lipat kertas, tiru gambar pola dan gambar huruf dan angka, 10 menulis, 11 anak-anak menikmati gerakan berirama dan dramatisi bermain, 12 secara fisik anak ini sangat fleksibel dan suka melakukan aktivitas fisik, suka bermain game dan ingin menang atau berhasil. Kebutuhan dasar anak. Meskipun setiap anak berbeda, mereka memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Anak sangat membutuhkan kebutuhan fisik ini agar anak dapat bermain dengan semangat dan penuh energi. Kebutuhan emosional, yakni kebutuhan yang tak dapat dilihat dari secara fisik namun bisa dirasakan. Secara fisik, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, rasa diterima seperti rasa aman, rasa percaya, empati, privasi, dan apresiasi. Kebutuhan akan ekspresi diri sebagai individu yang khas dan unik. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tepat, yakni ayah ibunya. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kebutuhan akan kebebasan bergerak. Kebutuhan ini perlu dilakukan dalam anak melakukan permainan agar anak merasa senang dan tidak bosan saat melakukan sebuah permainan, dan anak akan lebih berpartisipasi dalam aktivitas bermainnya. Saya akan menjelaskan perspektif perkembangan usia TK. Prinsip utama perkembangan fisik motorik pada anak usia TK adalah koordinasi gerak baik motorik kasar maupun halus. Pada awal perkembangannya, gerakan anak tidak terkoordinasi dengan baik. Saat anak menjadi dewasa dan mengalami pertumbuhan, kemampuan gerakan ini berkembang dan mulai terkoordinasi dengan baik. Ada 5 prinsip utama perkembangan motorik, yaitu kedewasaan, urutan, motivasi, pengalaman, dan latihan. Mania dan Saya, Jaya Harawati dengan NIM akhir 090 akan menjelaskan tentang macam-macam latihan gerak dasar dalam bermain. Yang pertama yaitu pengalaman dan kenangan. Dalam mempelajari keterampilan motorik, anak membutuhkan pengalaman dasar gerakan sederhana sebelum menggabungkannya menjadi gerakan yang lebih sulit. Sebelum menguasai keterampilan gerakan, anak harus diberi kesempatan untuk melakukan latihan, mencoba, mengoreksi, dan mencoba lagi. Urutan gerakan dalam kegiatan formal adalah sebagai berikut: latihan pendahuluan atau pemanasan, latihan inti, dan latihan menenangkan. Yang kedua yaitu latihan gerak dasar dalam kegiatan terbimbing. 1. Jalan dan lari individu. 2. Berjalan dan berlari bersama. Yang ketiga, berjalan dan berlari dengan berbagai cara. Yang keempat, lompat ke arah berbeda satu persatu. Yang kelima, lompat ke arah yang berbeda dalam kelompok. Yang ketiga yaitu bermain dan bergerak sambil menguatkan otot-otot tubuh. Otot-otot tubuh anak dapat dilatih melalui berbagai cara. Melalui bermain dan berolahraga, otot-otot tubuh sangat berguna untuk keseimbangan tubuh, kelenturan, dan penguatan otot-otot punggung, perut, dan kaki. Gerakan dengan otot-otot halus dan gerakan dengan otot-otot kasar. Contoh gerakan dengan otot-otot halus. 1. Memegang dan melepaskan kuas, gunting, dan alat melukis. Yang kedua yaitu berjinjit-jinjit mengikuti musik. Yang ketiga yaitu memegang sendok dan garpu untuk makan, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh gerakan dengan otot-otot kasar: 1. Memompa di ayunan. 2. Naik turun tangga. 3. Pendakian, dan lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan. Keterampilan gerak dasar merupakan keterampilan gerak yang dipergunakan oleh manusia buat melakukan
motilitas yang sederhana sampai motilitas yang kompleks. Gerak dasar dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu manipulatif, non-lokomotor, dan lokomotor. Saran dari kelompok kami adalah kami berharap semoga pembahasan mengenai gerak dasar bermain di TK ini sedikit banyaknya bisa dipahami dan bisa menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.